Bunga pun ingat dengan kedua orang tuanya dan menyebut orang tuanya. Namun Pak Joko berkata jika jenazah orang tua Bunga pasti sudah diurus warga. Bunga pun ternyata baru sadar jika orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan Bunga ini ingin melihat orang tuanya tetapi dilarang oleh Pak Joko karena bahaya. Gadis perawan ini dikejar oleh siluman buaya. Sungguh malang nasib Bunga ini. Bunga pun terus berlari kabur namun siluman buaya terus menghadang. Akhirnya terlihat Bunga tak ada jalan keluar. Ia terus mundur dan akhirnya terjatuh. Ia setelah orang tuanya meninggal dunia karena diserang siluman buaya. Kini Bunga yang dikejar siluman buaya ini. Namun setelah kejadian itu terlihat siluman buaya itu langsung diserang oleh dukun sakti ini dan berubahlah siluman itu berwujud manusia. Dan ketika siluman itu menoleh, ternyata dukun sakti ini kenal dengan siluman buaya itu. Di sisi lain, Bunga ini dibawa kabur oleh orang lain. Ia ternyata dukun sakti itu adalah mantan guru siluman buaya ini. Tetapi sekarang mereka sudah jadi musuh karena siluman buaya ini yang tetap ingin jahat dan menuruti semua hawa nafsunya. Ya, siluman buaya ini memang jahat dan tak pernah sadar dengan keserakahannya. Bahkan sekarang ia kurang ajar dengan mantan gurunya sendiri. Hingga akhirnya terlihat terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Di sisi lain terlihat ternyata sepasang suami istri ini juga menolong Bunga dari serangan siluman buaya jahat itu. Ya, mereka ini orang-orang baik dan sudah paham dengan kejahatan siluman buaya itu. Hingga terlihat Bunga ini pun akhirnya sadar. Bunga yang masih pusing ini pun merasa kebingungan ia sedang berada di mana. Dan ia bertanya-tanya serta kebingungan sepasang suami istri yang ada di hadapannya sekarang siapa. Dan akhirnya mereka menjelaskan jika mereka menyelamatkan Bunga dari serangan hal jahat di hutan tadi. Lalu ibu ini menjelaskan juga jika namanya adalah Butini dan suaminya Pak Joko. Lalu Pak Joko pun jujur jika ia menyelamatkan Bunga dari serangan siluman buaya. Seketika Bunga pun ingat dengan kedua orang tuanya dan menyebut orang tuanya. Namun Pak Joko berkata jika jenazah orang tua Bunga pasti sudah diurus warga. Bunga pun ternyata baru sadar jika orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan Bunga ini ingin melihat orang tuanya tetapi dilarang oleh Pak Joko karena bahaya. Siluman buaya itu akan terus mengejar Bunga. Bunga pun sedih karena tak bisa melihat jenazah orang tuanya untuk yang terakhir kalinya. Tetapi akhirnya Butini menenangkan Bunga. Ya, Butini dan Pak Joko ini bukan orang sembarangan dan mereka ini orang baik. Terlihat orang tua Bunga benar-benar sudah meninggal dunia dan diurus oleh para warga yang baik ini. Di sisi lain terlihat siluman buaya ini ternyata sangat kesal karena kini dirinya sekarang tak bisa sepenuhnya mengubah diri jadi buaya akibat serangan dari dukun sakti sebelumnya. Siluman buaya ini menjadi setengah buaya dan setengah manusia. Ia berusaha meminta tolong kepada gurunya Maharani, tetapi Maharani berkata ia tak bisa menolong karena yang hanya bisa menolong siluman buaya adalah anak yang ada di dalam kandungan Bunga. Ia kekuatan siluman buaya akan kembali seperti semula jika memakan ari-ari bayi yang ada di dalam kandungan Bunga. Namun guru siluman buaya ini meminta anak Bunga itu jadi tumbal untuknya. Sungguh jahat. Hingga terlihat Pak Joko ini memberitahu ke Bunga jika Bunga harus rajin minum air dogan itu agar anaknya lahir tidak berwujud siluman dan menjadi anak yang baik. Bunga pun menuruti dan benar saja air dogan itu berpengaruh ke kehamilan Bunga. Hingga akhirnya terlihat beberapa bulan kemudian saat gerhana matahari Bunga ini melahirkan anak siluman buaya itu. Wah, gimana kelanjutannya? Hanya